Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam kelompok 5 semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Lembaga Keuangan Non-Bank dengan dosen pengampu Ibu Marliah MAG DR dan Ibu Asniarti SEI MSI. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Dana Pensiun. Sebelum mulai, kita jijik dulu yuk. Halo teman-teman, perkenalkan saya Intan Alisa. Di video kali ini saya ingin menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan dana pensiun dan fungsi dari dana pensiun. Teman-teman tahu nggak apa itu dana pensiun? Nah, jadi dana pensiun itu adalah kumpulan aset yang dikelola dan dioperasikan oleh suatu organisasi dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat pensiun, yang merupakan pembayaran secara berkala kepada peserta sesuai dengan jadwal dan pedoman yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasar pembentukan program pensiun, yang pembayaran manfaatnya tergantung pada usia tertentu. Setelah tadi kita mengetahui apa itu dana pensiun, selanjutnya di sini kami juga membahas fungsi dari dana pensiun. Nah, jadi fungsi dari dana pensiun terdiri dari 8 bagian. Yang pertama, jaminan kesejahteraan di masa tua. Yang kedua, perlindungan finansial. Yang ketiga, mendorong tabungan dan investasi. Yang keempat, stabilitas ekonomi. Yang kelima, diverifikasi sumber pendapatan. Yang keenam, pembagian keuangan pribadi. Yang ketujuh, perlindungan finansial. Dan yang terakhir, diverifikasi sumber pendapatan. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Dewi Pajira, biasa dipanggil Istri Teyung lah teman-teman. Nah, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan yang sangat bagus oleh teman kita Intan Alisa mengenai pengertian dan juga fungsi dari dana pensiun, di sini kami juga membahas mengenai jenis dan juga dasar hukum dari dana pensiun. Nah, dilansir dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dana pensiun ini terdiri dari 3 jenis. Di antaranya yang pertama, dana pensiun pemberi kerja atau yang disebut DPPK. DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawannya selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan atau yang disebut DVLK. DVLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik itu karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Nah, yang terakhir, dana pensiun berdasarkan keuntungan. Maksudnya adalah dana pensiun pemberi kerja yang dananya menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Nah, itu tadi penjelasan mengenai jenis-jenis dari dana pensiun. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai jenis-jenis dari dana pensiun, di sini kami juga membahas landasan hukum dari dana pensiun. Nah, sebenarnya landasan hukum dari dana pensiun ini sangat banyak ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kami membahas mengenai kerangka dasar hukum dana pensiun swasta di Indonesia adalah Undang-Undang Dana Pensiun Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, bahwa program dana pensiun di Indonesia yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta diatur melalui ketentuan hukum yang berbeda-beda. Nah, jadi jika perbankan, asuransi, obligasi, dan reksadana syariah itu sudah banyak memiliki peraturan dan didukung fatwa DSN MUI, jadi menurut seorang konsultan ekonomi bahwa syariah dana pensiun syariah belum memiliki peraturan yang fatwa yang mendukung. Jadi oleh karena itu, regulasi dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dan fatwa MUI secara umum. Nah, seperti itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan
bagaimana sih mekanisme dana pensiun lembaga keuangan syariah? Ternyata sobat, bahwasanya DPLK Syariah pertama kali disahkan oleh OJK pada tahun 2017. Seluruh kegiatan operasional maupun pengawasannya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Peserta dan pemberi kerja menyetorkan iuran atau berkontribusi ke dana pensiun syariah secara berkala. Dana tersebut kemudian diinvestasikan oleh lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Akad-akad yang digunakan adalah akad wakalah dan akad tabarru, di mana akad wakalah yaitu peserta memberi kuasa kepada lembaga keuangan syariah dalam mengelola dan menginvestasikan dana tersebut atas nama mereka. Sedangkan akad tabarru di mana peserta dapat memberikan kontribusi dana pensiun kepada peserta lainnya yang membutuhkan sebagai rasa bentuk sosial. Setelah dana dikumpulkan kemudian diinvestasikan pada instrumen-instrumen yang harus bersifat halal dan aman sesuai dengan hukum Islam. Contohnya adalah saham syariah, kemudian ada suku. Suku ini adalah obligasi berbasis aset yang terhindar dari yang namanya riba. Nah, selanjutnya kita bisa juga berinvestasi pada properti halal, kemudian reksadana syariah. Nah, setelah dana diinvestasikan lalu mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut didistribusikan ke dana pensiun melalui akad-akad seperti mudharabah dan musyarakah. Akad mudharabah itu adalah pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan di awal antara peserta dan lembaga. Sedangkan akad musyarakah itu adalah akad yang pembagian keuntungannya berdasarkan porsi kita memberikan modal antara si peserta dan si lembaga tadi. Nah, selanjutnya, peserta dapat melakukan penarikan dana ketika sudah mencapai usia pensiunan sekitar 45 tahun sampai 65 tahun atau karena terjadi keadaan tertentu misalnya seperti kecelakaan, yaitu menyebabkan kecacatan ataupun kematian. Nah, dana tersebut itu bisa ditarik oleh ahli waris melalui akad ijarah dan akad tabarru. Akad ijarah ini kan artinya adalah akad sewa ya, akad sewa. Sewa itu kan berarti pembayarannya dilakukan secara bertahap. Nah, artinya lembaga keuangan akan memberikan pembayaran secara bertahap. Nah, selanjutnya adalah akad tabarru, di mana dana tersebut akan dialokasikan berupa bentuk bantuan sosial. Nah, misalnya kalau tidak dapat keuntungan nih, misalnya rugi. Nah, kerugian tersebut itu akan ditanggung berdasarkan prinsip Islam. Artinya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan secara tidak adil. Nah, jadi di sini terdapat tugas DPS. Yang pertama adalah bahwasanya DPS ini harus memastikan bahwa akad dan produk yang digunakan harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua adalah dana yang diinvestasikan harus pada instrumen-instrumen yang halal dan yang aman berdasarkan hukum Islam. Yang ketiga adalah DPS memastikan bahwa tidak adanya unsur riba, gharar, dan maisir. Nah, selanjutnya lembaga keuangan syariah itu harus bersifat transparansi dan akuntabilitas. Bersifat transparansi artinya adalah bahwasanya lembaga keuangan syariah ini harus memberikan laporan rutin mengenai seluruh kegiatan investasi, kemudian kinerja maupun dan sebagainya. Nah, sehingga harus bersifat jelas, sehingga dapat diaudit berdasarkan hukum Islam. Baik, selanjutnya adapun kebijakan dalam pengembangan dana pensiun syariah di Indonesia. Yang pertama adalah regulasi dan landasan hukum. Nah, sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa dana pensiun merupakan dasar hukum dana pensiun di Indonesia. Meskipun dana pensiun syariah belum spesifik, namun sudah dilengkapi dengan peraturan-peraturan dan fatwa syariah yang ada. Kemudian dari Fatwa DSM MUI nomor 88 tahun 2013 di mana adanya larangan riba, gharar, dan maisir. Selanjutnya adalah peraturan dari OJK sendiri, yaitu untuk mengimplementasikan bahwa lembaga syariah ini harus berlandaskan syariah, hukum yang berlaku. Yang kedua adalah prinsip syariah dalam pengelolaan dana, yaitu seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwasanya produk ataupun dana tersebut itu harus terhindar dari larangan riba, gharar, dan maisir. Kemudian akad yang digunakan adalah
akad mudharabah, akad wakalah, dan akad ijarah. Mudharabah ini untuk akad pembagian hasil, wakalah adalah memberikan kuasa kepada lembaga keuangan syariah, kemudian akad ijarah ini adalah akad untuk penarikan dana secara bertahap. Nah, selanjutnya adapun langkah yang ketiga itu adalah peraturan dari OJK. Nah, di mana OJK ini adalah mengawasi dan memberikan dukungan inovasi kepada lembaga keuangan syariah dalam aspek dana pensiun. Yang keempat adalah sosialisasi dan edukasi, di mana pemerintah OJK dan lembaga keuangan syariah memberikan literasi kepada masyarakat untuk memberikan manfaat atau mekanisme dana pensiun sehingga masyarakat tertarik untuk berinvestasi dana pensiun ke lembaga keuangan syariah. Cukup sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pensiun. Ada akhlak.